perkembangan emosi disebabkan pengaruh lingkungan. Nah, oleh karena itu, berbicara deteksi dini, maka ada deteksi tentang fisik anak. Ya. Artinya dilihat apakah perkembangannya dari 1 tahun meningkat ke 2 tahun atau ke 3 tahun, itu pertumbuhan fisiknya bagus atau tidak. Nah, ya, itu. Kemudian juga deteksi dini tentang mata. Apakah penglihatannya jelas, normal? Ya. Hati-hati Bunda, ketika anak seringkali banyak menonton tayangan televisi atau bermain game selama berjam-jam, ini ada efek kepada mata. Maka harus lebih hati-hati ketika anak sudah mulai ketagihan menonton satu tayangan. Baik itu game, baik itu di TV, ya, atau di internet. Ini yang harus diwaspadai. Ya. Nah, di samping juga mendeteksi dini tentang mata, ada lagi yang lebih penting lagi. Mendeteksi dini adalah telinga atau pendengarannya. Ya. Ini tentu kaitannya nanti dengan medis. Ya, kalau misalnya terlihat gejala anak itu tidak merespon ketika dipanggil, atau dia tatapan matanya selalu tidak bisa fokus, nah ini tentu harus mendeteksi kepada medis yang lebih ahli. Kalau saya mendeteksi dini sesuai dengan kapasitas sebagai pengajar atau pendidik di taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini. Karena hampir setiap bulan kita melakukan secara rutin mendeteksi perkembangan emosi anak, ya, perkembangan fisik anak, ya, terutama yang lebih penting lagi adalah mendeteksi emosional mental anak. Ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mendeteksi mental emosional anak. Nah, ya, ini ada hal yang harus diperhatikan, yang harus dicermati. Karena Bunda dan Bapak setiap hari berada bersama anak-anak, tentu keseharian bisa diketahui, ya, bagaimana perkembangan mentalitasnya. Ya. Kalau anak itu seringkali mendapat tindakan kekerasan, sudah dapat diduga pasti anak itu akan mengalami trauma. Ya. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam mendeteksi dini masalah emosi anak ini, ya, yang pertama itu adalah apakah anak Bunda sering, ya, terlihat marah, ya, padahal tidak ada masalah yang terlalu membuat dia menimbulkan kemarahan. Apakah marahnya itu sering terjadi? Nah, ini harus dideteksi. Kalau anak mengalami permasalahan dia tiba-tiba sering marah, bahkan ngada, bahkan ngamuk, tidak pernah diam, ya, bahkan juga suka melempar apa-apa yang ada di depannya, di belakangnya, atau apapun, ya, sambil dia nangis. Nah, ini tentu harus diperhatikan oleh orang tua, karena kalau anak tanpa sebab tiba-tiba marah, tentu ini ada kaitannya dengan masalah psikologis. Ya. Nah, menghadapi masalah anak ketika dia tiba-tiba marah, ya, kemudian dia ngamuk, tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh ibu dan bapaknya, deteksi dini masalah mental ini tentu harus diperhatikan bagaimana keseharian Bunda dan bapaknya di rumah. Ya. Karena kadang-kadang anak ini ketika melihat pertengkaran antara Bunda, ya, dengan bapaknya,
anak akan meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya. Dan ucapan yang kasar pun ketika terlontar baik dari bapaknya maupun dari ibunya, itu disebabkan karena dia meniru. Ya. Nah, inilah yang harus sama-sama ditekankan kepada orang tua untuk menjaga jangan sampai di depan mereka terjadi pertengkaran. Ini sangat berpengaruh sekali kepada mental emosional anak. Ya. Dia akan senantiasa teringat, memorinya sangat tajam. Ya. Ketika dia melihat terjadi pertengkaran antara bapaknya dan ibunya, bahkan terjadi saling pukul, ya. Bundanya menangis, kemudian bapaknya menempeleng. Ini peristiwa tindak kekerasan yang bagi anak akan trauma seumur hidup. Oleh karena itulah diingatkan kembali, jangan sampai menimbulkan pertengkaran. Kalaupun mau bertengkar, stop. Jangan di depan anak. Ya. Kemudian kalau kita renungkan lagi, untuk apa bertengkar? Ya. Mari selesaikan secara bersama-sama. Jangan api ditambah dengan bensin, tentu akan semakin tersulut emosinya. Salah satu pihak harus bisa mengendalikan dan harus mengalah. Kalau dua-duanya sama-sama bersitegang dan anak melihat, boleh jadi anak itu melihat perilaku ayah dan bundanya. Nah, inilah ya, mendeteksi anak itu salah satunya adalah melihat bagaimana keseharian anak. Apakah dia tiba-tiba marah tidak pernah tahu asal-usulnya. Tadi saya katakan, jangan-jangan ada permasalahan di antara suami dan istri. Ya. Kemudian yang kedua, mendeteksi anak itu adalah apakah anak kita selalu menghindar berada di lingkungan teman-temannya. Artinya dia tidak mau bergaul. Ini kalau terjadi seperti begitu, ini pernah dialami oleh siswa saya. Ya. Jadi ada anak, Bunda, dia tidak mau bergaul dengan teman. Ya. Ketika diajak oleh teman, dia tidak mau. Inginnya menyendiri. Ketika diajak pula oleh yang lainnya, tetap inginnya bersama dengan ibunya berada di kelas. Nah, setelah saya ngobrol dengan ibunya, barulah saya tahu ternyata selama ini bertahun-tahun bundanya melarang anak itu untuk keluar rumah. Melarang anak itu untuk bergaul dengan temannya. Saya tanya, kenapa bunda memperlakukan begitu? Saya takut dengan pergaulan anak sekarang. Ini memang logis juga seorang ibu berpikir demikian. Tapi bagi anak yang ketika itu masih usia dini, tidak bergaul itu akan merusak hubungan sosialisasi dengan teman. Dia jadi tidak mau berada di tengah-tengah temannya. Kenapa? Karena merasa takut. Apa sebabnya merasa takut? Karena selama itu pula bertahun-tahun bundanya mencegah untuk bergaul dengan temannya. Jadi berada tuh di rumah, dibeli berbagai mainan. Ya. Kalaupun ada teman yang nyamper, tidak lama, ya, dia sudah menghindar. Dan ibunya memang terlalu melindungi anaknya untuk bergaul dengan pihak yang lain. Ternyata ini dampaknya secara mental emosional ketika dia berada masuk ke sekolah TK atau PAUD, anak itu dia merasa tidak mau untuk ikut-ikutan bersama-sama teman, bahkan ketakutan. Akhirnya setelah saya terapi secara perlahan, anak itu kemudian diikut sertakan ketika ada kegiatan yang menyenangkan, entah itu bermain bola, entah itu bermain kelompok, ya, saling lempar bola. Ternyata ya,
Ini penting dilakukan ketika anak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Oleh karena itu janganlah bunda-bunda di rumah anak kita sampai tidak boleh bergaul dengan teman, tidak boleh bergaul dengan tetangga. Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kalaupun rasa ketakutan memang wajar setiap orang tua, tapi yang terpenting jangan berlebihan. Ya. Kita tahu anak itu salah kalau dia sudah berbuat. Baru kita menegur. Itulah proses pembelajaran. Anak belajar dari kesalahan. Dan bunda memberikan penjelasan. Nah, itu. Ya. Kemudian mendeteksi dini itu, yang perlu kita cermati pula adalah ketika bagaimana ya, anak kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol. Misalnya, yang boleh jadi anak kita mencuri barang milik temannya. Atau tanpa diduga, anak mengambil mainan yang ada di sekolah. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan lingkungan keseharian bunda dengan anak tersebut. Ya. Bila ternyata setelah dideteksi betul anak kita mengambil barang milik orang lain atau mengambil mainan yang ada di sekolah, tindakan bunda harus bijak. Catat, jangan sekali-kali memarahi anak. Ya. Jangan sekali-kali membentak anak karena perilakunya yang memang salah, tapi dia tidak mengerti. Bagi dia tidak mengerti apa itu mencuri, apa itu ya, yang penting dia punya keinginan untuk memperoleh atau memiliki barang itu. Ya. Nah, oleh karena itu disinilah bunda harus lebih bijak saat bunda menghadapi kenyataan anaknya melakukan tindakan yang bukan haknya. Nah, anak yang demikian tentu bunda harus